Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lima syekhina wa muallimina wa ulama'ina wa abaina wa ummahatina wa muallif hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat, nikmat taat, nikmat ibadat, nikmat semangat. Ya. Nah, jadi itu besar. Setelah iman dan Islam, kita perlu sehat untuk bisa ngumpul seperti ini. Ya, coba misalnya kayak dulu, ya, kopat-kopit itu, wah ada batu, ya, wah jangan-jangan, itu semangat pun awak jadi nggak semangat. Kenapa? Di sekeliling kita tak sehat. Ya, mendengar orang tak sehat, melihat orang tak sehat, kurang semangat kita. Walaupun kita mungkin sehat. Maka sama kita syukuri itu semua. Kenapa? Ya nanti juga semua itu akan dipertanyakan. Bersiap-siaplah kita semua. Karena nanti senantiasa berdiri kaki seorang hamba hatta yus'al an arba', sampai dia ditanya tentang 4, ya. Nah, tentang umurnya kemana, tentang ilmunya, ya, fi ma'amila fi, diamalkan kemana. Kalau nggak ngaji, ditanya ilmu, mau apa mau jawab. Kita yang ngaji aja mau ditanya ilmu kita nanti, ya, wah kalang kabut kita. Lalu tentang harta, bina ainak tasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dapat, kemana dikeluarkan, dibelanjakan, diinfakkan. Lalu tentang badan, fima ablahu, kemana selama ini badan kita buat, kita bikin. 4 itu pasti kita akan ditanya oleh Allah, umur dan badan. Ini pastilah itu. Ya, menyangkut kesehatan, ketaatan. Maka banyak-banyak bersyukur, mudah-mudahan lolos LPG, ya, LPGA, laporan pertanggungjawaban akhirat. Kalau dunia mah gampang, ya, sidang, tuk, setuju, selesai, masuk rekening. Sana, apa selesai? Rekening mana nak kita masukkan? Atau kita dimasukkan? Selesai pula nanti di sana. Selesai tak baik, na'udzubillah. Salat beriring salam, mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk dunia alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau nazar kita, beliau tilik kita dengan tilik kasih sayang. Ya. Binazri rahmah, binazri lutuf, dengan kelembutan beliau,
Ya, dengan nazar ridho. Kalau dari ridho itu gampang ya. Nah, mudah-mudahan beliau ridho kepada kita dan nanti mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang kena masih kaji ustadz ini. Ya. Hei ustadz, kita gantilah ulamanya ya biar terasa. Jadi yang merasa ustadz biar terasa. Kalau ulama, untung aku nggak ulama. Ya nanti ada yang ngeles seperti itu nanti dia. Jadi kita nggak ulama, tapi kita pengikut ulama. Jadi dihati-hatikan yang lalu. Jangan sampai apa? Yang tinggal di ayaan tepung. Yang keluar dari ayaan itu yang halus-halus kan? Yang bagus-bagus kan? Yang tinggal apa? Sampah-sampahnya. Itulah ibaratnya. Hanya pandai mengeluarkan yang baik-baik, tak bisa ngamalkan yang baik-baik. Jadi sampah. Na'udzubillah. Ngeri ya? Nah jadi ya kita banyak minta ampun lah gitu ya. Hai ulama yang jahat, kamu binasakan akhirat kamu, maka baik dunia kamu itu terlebih kasih kepada kamu daripada baik akhirat kamu. Alhamdulillah. Ya. Jadi akhirat dibinasakan demi untuk mencari kebaikan dunia. Alhamdulillah. Ini sama-sama ya. Sama-sama meluruskan niat walaupun nggak dipanggil ustaz, itu malah enak. Ya malah enak kan? Ngaji sana, ngaji sini bisa ngamalkan. Nggak dipanggil mu'alim, nggak panggil mu'alimah, nggak dipanggil ustaz, ustazah. Kan nggak ketak kayak gini, dia nggak nyampe-nyampekan kemana-mana. Enak juga kayak gitu ya. Udahlah. Besok-besok usah panggil mu'alim lagi, usah panggil ustaz lagi. Ya, bohat. Ya. Nah. Siapa yang nuntut ilmu, kata Nabi, karena mencari gharad atau a'rad min a'rad di dunia. Cari maksud dari maksud min agradid dunia. Dari maksud dari tujuan dunia, jangankan masuk surga. Tapi ya jadi urfal jannah, naudzubillah. Dia nggak dapat bau surga aja nggak dapat, baunya nggak dapat. Mana nak masuk? Ya kan? Nah, kita kadang tak masuk ke rumah orang, lewat saja pun, kolak pisang, kolak durian, lewat saja ya. Ini tidak. Naudzubillah. Jadi kalau bau surga, wangi surga saja tak dapat, bagaimana nak masuk? Nah, jadi sama-sama lah, saling mengingatkan ya. Yang di depan kalian pun nak diingat-ingatkan gitu ya. Jangan semua ustadz setuju aja, enggak. Kadang ustadz tuh juga perlu, ya, perlu konsultannya, ya. Cuman payah ustadz, payah kiai, payah mualim yang buka diri. Jadi kadang ada yang silap, bahkan salah pun dibiarkan saja, gara-gara kaji sogan menyogan. Tahu ini silap, dibiarkan saja, tak boleh. Salah bahkan, wah itu sesat nanti kan kalau dibiarkan saja. Ingatkan, Pak Ustadz, keliru. Nah, apa ini? Kan bisa saja bisa, pas ngantuk ustadznya, nyampe kan keliru, masuk YouTube. Ya, yang sesat itu pula dicari, diamalkan orang kan gawat kan? Diingatkan. Jadi terjual lah, tergadailah akhirat gara-gara ingin mencari perbaikan dunia. Na'udzubillah. Yang diingatkan siapa? Ulamanya, ustadznya, pengayom umatnya, itu yang diingatkan dulu. Maka siapa manusia yang terlebih jahat daripada kamu? Jadi siapa lagi yang lebih jahat? Kalau enggak inti. Ya, antum ini yang disebut, yang dipanggil dengan gelaran-gelaran kehormatan, itu yang paling jahat. Alhamdulillah. Jadi ulah masuk itu nyata. Ya, kenapa? Cuannya besar. Ya, alhamdulillah. Hai,
Ulama yang jahat adalah kamu itu seolah-olah kamu menyerukan akan orang yang mempunyai kekayaan dunia itu supaya meninggalkan, dia maksudnya ya. Mereka itu akan dunia mereka itu bagi kamu. Ini ya, di otak-atik lah dalil itu. Sedekah yang paling utama itu sama orang alim. Jadi Bapak Ibu, kita mesti zuhud ya, jangan gila dunia. Itu bikin berat nanti. Nah, jadi apa ya, sedekahkan aja, infakkan, kasihkan. Yang terabdol Ustadz sama siapa? Ya, dia nggak bilang sama saya, enggak. Cuman kalau ada orang-orang yang masuklah jarum-jarum. Orang kaya, ya orang yang banyak duitnya disuruh ngurangi supaya masuk ke dia. Orang sana, ya orang sana, orang jauh. Insya Allah di sini tak ada insya Allah, amin, aminkan, kan gitu ya. Jadi payah itu, nanti ditandai orang, ya. Mohon maaf gitu ya. Kadang itu jebol ke orang awam. Ya saya miris, iya itu mualim gini-gini yang ngomong, ya orang awam tuh udah ngerti. Ya, kalau ceramah nyinggung-nyinggung katanya. Ya. Nah, kalau awak pun nyinggung juga nya. Ya, nyinggung yang PNH, makanya siap dibenci. Nah, sebaliknya juga kalau nyinggung-nyinggung ampau itu juga apa? Matre kata orang kan? Pemburu dolar kan? Na'udzubillah. Ngeri. Ya. Jadi berarti apa? Tawakalnya belum penuh. Kalau takutnya lagi, ya, begini begitu. Eloklah. Jadi tukang tanam padi aja di sawah. Ya, merumput awak, mengobat awak, berteman belalang dan jangkrik, tetap ulat-ulat. Tapi nggak banyak mengupat atau diupat. Ya, rasanya tenang kayak gitu jadi ya. Ya, Ustaz Isa punya kebun kan? Nah, ada sedikit, 1,5 hektar. Ya kadang begitu. Ya sempatkan berkebun. Nah, berbicara sama tanaman-tanaman nggak stres kita kan? Nah, jadi artinya apa? Ya perlu juga jangan kesan ya keduniawiannya itu lebih mendominasi. Ini mohon maaf saya ingatkan, terutama juga pada diri saya sendiri. Sini banyak mungkin calon-calon ustadz muda, ya muallim muda, patrikan dalam hati. Ya mohon maaf nih, saya posting, saya foto kerupuk jange, saya ikatin, ya 2000-an gocengan, mau nyari yang halal kok gengsi, ya gitu, ya udah gengsi, ya itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih ya, musnidud dunia yang baru dibanggakan oleh Syekh dari Mekah yang lalu di Masjid Al-Jihad itu, ya Syekh Yasin, ya Isa Al-Fadani itu punya gede-gede lah, jual-jual minuman. Mungkin kalau sekarang sini jajan ya. Musnidud dunia, itulah. Untuk ya kadang wali-wali itu ya aneh-aneh, tapi nampak zuhudnya itu. Kalau mau dia cetak itu, ada kita dengar mensyaratkan Sunan Abu Dawud tuh belasan atau di atas, ya udah hitungan puluhan jilid, di atas 20-an puluhan ya, itu belum dicetak. Kalau mau kan gampang dengan karya-karya beliau. Tapi juga ada yang kaya raya luar biasa, itulah Sayyid Muhammad, dan Masya Allah juga luar biasa pemurah. Jadi mana tahu kalian ya, ini ustaz muda, calon-calon ustaz muda, calon-calon muallim nih, dapat kalian rezeki, nah berbagi ya,
Jangan banyakan ngamal. Ya Bu, ini ngamal-amalkan ini penarik rezeki, selawat, pohon duit. Habis sisa 400 kali selawat, habis ini, habis ini, habis ini. Ini nggak pernah juga gini. Ya, jangan tertipu dengan amalan ya. Yang paling bagus itu ini. Habis ini. Itu yang paling bagus untuk melancarkan rezeki. Nanti kalau kita patokkan ke duha atau ke amalan-amalan nyata pula, laku keras, ya, gitu ya. Wah, pundi-pundi rezeki ngumpul, ya. Nah, kita cuman nyandarkan kepada amalan, nggak ingat sama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nggak ingat ke sana. Sebagian apa yang kami telah berikan rezeki kepada kalian, infakkanlah, keluarkanlah, karena itu penyakit. Penyakit ya. Nah, jadi diingatkan betul-betul. Hei Ustaz, kiai, mualim, induknya ulama, jangan kau suruh-suruh orang ngabisin dunianya, nyedikitkan dunianya, rupanya supaya digiring untuk kau yang dapat. Na'udzubillah. Nah, padahal perlahan-lahan, ya, ya pelan-pelan, digiring. Ya kalau arogan kali, ketahuan ya, tamaknya ketahuan. Jangan, pelan-pelan. Kan ada kasus besar ya, siapa? Bu, punya apa Bu? Cincin gelang, ini untuk agama Allah. Programnya ini nih. Bapak punya apa? Ini. Sini. Ada kan? Mana? Ya mana buktinya? Kita mau bikin ini. Seharusnya jangan dia. Ya, cari konsultannya. Pakai hitam di atas putih, pakai perjanjian segala macam, enggak. Kemanapun, betul lah, guru kami marah. Ada gaya-gaya seperti itu. Oh jangan takut, Anda uang balas gini, 1 dibalas 10 nanti bagi. Balas sampai 700, sampai 2 riset. Keseng-sem orang. Ya, manis. Rupanya kena taibu. Berjubahkan ulama. Berkasingkan perlahan-lahan orang tertarik, tapi apa akibatnya? Ya, nah jadi hati-hati. Mana tahu, ya, posting ngetop. Hati-hati. Ngalir pundi-pundi. Tapi ingat, di balik apa yang kita ucapkan tadi ada bertanggung jawaban. Hei hamba dunia, ngeri kan ya? Tiada kamu itu seperti hamba yang takut. Enggak pantas dibilang hamba yang takut enggak cocok. Cocoknya hamba dunia. Dan tiada kamu seperti hamba yang merdeka yang mulia. Enggak merdeka. Enggak mulia lagi. Dan hampirlah dunia itu bahwa menjabat, bahwa menjatuh akan kamu ke dalam neraka. Sudah hampir dekat tuh gara-gara dunia. Jatuhlah ke dalam neraka. Kenapa? Anggap remeh. Nanti kan bisa. Allah kan Maha Pengampun. Iya kalau pas kita itu pulang ke Allah sadar tobat. Kalau pas mengulah, pas menipu, bagaimana? Sempat, nggak sempat. Maka diingatkan, hati-hati. Ya, gara-gara dunia hampir kecemplung ke dalam. Ini masih diingatkan, masih yang ulama, masih yang ustadz nih. Ya. Baru balik umum. Ya, keras. Ini nasihat siapa dulu? Nabi Isa ya. Ya masih nyambung kan? Hei anak Adam, kena semua ini. Nah, tadi oke lah, aku nggak kena, aku kan nggak ustadz. Ya,
Ketahui olehmu bahwasanya tiada ilmu itu melainkan yang diamalkan dengan dia. Ilmu sejati itu apa? Ilmu yang memang kita amal itu ilmu. Ya, ya bukan tak boleh ngaji rajin di sana kemari, boleh bagus. Ya, ya itu perintah Allah dan perintah Rasulnya, suruh nuntut ilmu, suruh ngaji. Tapi ilmu yang sungguh itu Pak, yang diamalkan. Ini cam untuk kita ya. Perhatian untuk kita semua. Bermula hakikat mengamalkan dengan ilmu itu, meninggalkan yang segera karena tangguh. Ya, yakni meninggalkan nikmat dunia yang hina karena harap akan nikmat akhirat yang mulia. Tangguh itu apa? Ditangguhkan, gitu ya. Meninggalkan yang segera karena tangguh. Ini kan dunia segera. Ya kita bisnis apa misalnya doa dikasihnya, ya. Berapa lama lah kita pegang, kita nikmati, kita konsumsi. Enak kali tadi apa? Duri hitam. Ya. Jadi enak-enak. Ini mau kubiarkanlah agak-agak 5 hari di sini. Keponangkan dia aku dengan rasanya. Biarlah 5 hari dia menginap dulu yo. Insya Allah rumah sakit terkena nggak lama. Apa? Sabar nanti bertangguh dulu ya. Berperantara dulu untuk nyari yang sama, yang kekal dan abadi. Dan nomor 1 katanya meninggalkan yang segera karena yang tangguh. Pinggir 1 ya, artinya meninggalkan nikmat dunia yang segera karena pahala akhirat yang ia tangguh. Ya, ditangguhkan pada hari kiamat. Ini ngaji kan nggak cair kan? Cepatlah ngaji ini cair, nggak usah banyak-banyak. Pulang ngajinya sembako 5 kilo aja. Insya Allah. Ya, tak bisa awak jalan salaman. Ya, apa? Kayak malaikat baris di langit. Tak ada 4 jari kecuali malaikat. Saking rapatnya. Begitu kita. Kalau seandainya di sini ada pahala kontannya 5 kilo, nggak usah 5 kilo, 2 kilo beras saja. Pulangnya Pak, Bu. Ini Pak, insya Allah Pak, Bu. Malam Senin depan pun ada. Mak. Aku dapat. Dia. Ya kan? Cair. Banyak enggak? Banyak. Tapi karena ini ditangguhkan, ya, tak seberapa peminatnya kan? Itu. Ya udah biarin aja. Artinya apa? Ya udah kita mau jadi pemain utama, aktor utama, ya udah pertahankan. Karena memang nanti kok tak cukuplah dunia ini menampung kontanan akhirat itu ya. Nah, itulah iman tuh. Kita tembuskan yuk ke sana yuk. Kalau tidak, siapa nanti yang jadi muadzin, siapa nanti yang ngisi jamaah terutama subuhnya? Siapa yang ngisi pengajian-pengajian seperti ini? Ya, mudah-mudahan kita tembus iman kita, ya, memandang akhirat insya Allah supaya bertahan. Gitu ya. Itu kalau yang di hujan begini, siapa yang datang nanti ke mushola ya? Siapa nanti datang ke masjid? Ada enggak ya? Sedih dia. Siapa yang datang ngaji ya? Sedih dia. Dikuatkanlah, disemangatkan, dipala-palainya lah. Datang ke majelis, datang berjamaah, dan lain-lain sebagainya. Iman yang bicara. Ya.
Dan celaka bagi orang yang jahil itu karena tidak belajar sekali-kali. Jahil tak mau, ya. Sekali-sekali pun tak mau, apalagi berulang. Na'udzubillah, celaka. Cuman jangan kita celaka. Mau ngaji celaka, nggak boleh. Kita udah ngaji. Jangan itu lagi keluar dari mulut kita, dari hati, dari pikirnya. Ya Allah, tunjukilah saudaraku itu. Begitu ya. Udah ngaji loh, tasawuf loh. Ini pengajaran ke-50, masa nggak lolos lagi? Ya, jangan kutuk-kutuk orang lagi lah. Jangan. Dasar maling, neraka kau. Jangan. Ya. Nah, belum tentu itu nanti ending ceritanya. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu ditentukan nanti di ujung. Maka ulama-ulama dulu itu sebagiannya nangis. Takut kalau di ujung umur, di akhir umur enggak husnul khatimah. Maka Allah makhtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, khatimkan. Ya. Apa? Tutup ajal kami dengan husnul khatimah. Bagus penutupnya. Sedang ngaji, baru pulang ngaji, baru pulang dari masjid, ya, masya Allah. Nah, rindukan. Nah, jadi semangat ya ibadah dia. Nah, jadi sama. Kalau sudah seperti itu, hati kita, pikiran kita, mulut kita pun tidak ada yang keluar kecuali yang baik-baik, doa yang baik-baik, harapan yang baik-baik, termasuk tadilah menengok orang yang belum baik, kurang baik, doa yang keluar, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi karena kebaikan itu muncul hormon-hormon yang baik dalam tubuh. Jadi apa? Senyum, bahagia. Itu hormon-hormon yang baik akan terpicu untuk keluar. Ini coba ngaji pun mukanya ketat. Ya, ditanya pun tak menjawab. Ya Bu, sah. Ya, nah, di rumah lah, dengan tetangga lah. Kita di sini tunjukkanlah sumringah kita, rasa bahagia kita, kan endorfin ya. Macam-macam lah unsurnya itu. Kalau kita bahagia, gitu ya. Assalamualaikum, salam, senyum, salaman. Bagus. Jadi makin banyak ngaji, makin bahagia insya Allah. Tapi pasang kurasinya. Jangan diketat-ketatkan lagi. Memang kayak gini cetakanku. Udah ketat memang dari lahir ketat. Jadi dia, udahlah. Memang begitu pula. Senyum gak bisa, udah. Ya, nggak 0, sekian detik. Habis itu nggak bisa lagi. Hatinya baik, udah itu. Memang ada cetakan seperti kayak gitu, cuma ada lagi tak dibikin. Ya, ada kue namanya kue bohong. Iya, kan nggak bagus berbohong ya. Tadi kalau makan kue bohong, ya nggak bohong dia berarti kan. Cuma namanya kue bohong. Teringat. Itu bunga cantik putih di Pasuruan, ya itu banyak itu dekat-dekat Pondok Sidogir itu di ladangnya. Ini bunga apa namanya? Yang mau ngasih tahu itu kelupaan, ya itu wangi dan dia direndam nanti ke air itu kering, nggak busuk, kering atasnya, tahan lama. Tapi namanya jelek, ya, dia manggilkan saya, panggilan anak-anak kami, ayah manggil saya. Lama diingat-ingatnya apalah namanya gitu ya, karena jelek itu lupa. Namanya bunga sundel. Nggak pada bolong nggak bolong kok. Ya, namanya bunga sundel. Sundel itu apa? Lacur, ya.
Rupanya namanya di kita apa namanya? Bunga sedap malam. Oh gitu ya. Cantik bunganya, mungil gitu ya, putih-putih gitu ya. Jadi namanya jelek. Gitu ya. Tapi dia nggak seperti yang dituduh. Ya. Jadi seperti itu ya. Hati-hati ya. Kita sudah mengaji, pikiran kita mesti yang baik-baik, omongan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, insya Allah tuh bahagia. Insya Allah ya, bahagia dunia membawa mudah-mudahan bahagia akhirat. Bermula celaka orang yang alim. Naudzubillah ya, yang tiada mengamalkan dengan barang yang mengetahui itu 1000 kali. Ustaz istighfar 1000 kali dia celaka. Ini bapak ibu gak disebut mu'alim, mu'alimah, aman satu nih. Ya, kalian cuma satu celakanya. Karena gak dilabelin dengan mu'alim, mu'alimah, ustadz, ustazah. Kami disebut-sebut, kami ngomong, wah, terpukau-pukau, kata orang Jawa, mantuk-mantuk. Betul. Ya, lurus, mantap Ustaz, mantap gitu ya. Rupanya awak omdo. Ngerti Bu omdo, Bu? Omong doang. Ya, omong tok. Cuman pandai bercakap, na'udzubillah. 1000 kali celakanya. Ini maunya yang ngaji usah-usah nih. Ini biar dibantai saja. Iya kan? Jangan-jangan Ustaz nih dilewatin aja. Kan aku nih udah lewatin. Kalau umatnya nggak pakai kitab, kemana awak mau melewati? Semua pakai kitab, hanya ya, boleh lewati. Enggak, kaji ngeri tuh, kaji ngeri. Ya, kaji kena ini, kena kali ini. Oh no awaknya. Masya Allah, naudzubillah. Ya, orang alim dia nyampaikan nggak ngamalkan 1000 kali celaka dibanding yang nggak alim ya. Makanya Pak, Bu, doakan kami yo. Saya sering gitu, nggak apa-apa ya, minta doa dari umat supaya lurus ya, nggak usah malu-malu. Nah tadi pagi ngaji kami bab adab menziarahi orang sakit. Di antaranya apa di situ? Bukan yang sehat saja mendoakan yang sakit. Apa doanya? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa qadir. Bukan itu. Ujungnya ayasyfiaka. Apa pangkalnya? Ujungnya ayasyfiaka. Tiga ungkapan itu. Ini kadang kalau udah lupa payah dicongkel-congkel. Nah di ujung itu Akhlaqul Banin jilid 3 itu masya Allah ya, itu masya Allah isinya. Nah itu yang sehat meminta doa kepada yang sakit. Itu kenapa? Yang sakit tuh digugurkan dosanya, diampuni ya, juga dosa dan kesalahannya. Yang sehat minta doa sama yang kan jarang itu kita dengar ya. Maka kami begitu juga, kami yang dianggap panutan gitu ya, kami yang dipanggil dengan gelaran ini dan itu, kalau saya nggak gengsi saya untuk minta doa dari ya saudara-saudara saya di sini atau dimanapun lah. Kenapa? Penting ya. Nah, kita nggak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Bisa saja karena umatnya ini jemaahnya tulus sekali, rela kali, ikhlas sekali mendoakan sang gurunya sampai mungkin berderai air mata karena banyak berharap ya, melalui ustadz lah, mu'alim inilah, kiai inilah ya, dia tahu
hukum-hukum agama, dia tahu tata tertib ibadah. Syukur dia, didoakan, ya Allah, istiqomahkanlah guruku, mu'alim-mu'alimku, luruskan, ya, jangan lindungi mereka dari semua hal-hal yang akan merusaknya, ya. Tolong ya Pak, ya Bu, ya. Nah, secara umum saja pun bagus, dikhususkan lebih bagus, ya. Nah, ngeri, ya. Karena belum kena segepok. Kalau udah kena segepok, hilang macan ompong, nggak bertaring. Ya, kenapa nggak gini-gini, mualim? Udah kena potong, nggak ada lagi cakarnya. Ya, jangan kamu mencakar, melompat saja nggak bisa. Udah loyo. Kenapa? Ketiban, kejatuhan, segepok. Na'udzubillah. Yang terbeli, dia tidak akan bisa lagi mengungkapkan kebenaran yang hakiki, tak bisa lagi setajam silet, ya. Kenapa? Karena sudah dipagari dengan bumbu-bumbu dunia. Na'udzubillah. Dan jikalau engkau lihat akan orang yang alim padahal ia kasih akan dunia, nah, walaupun hati-hati, bisa saja lahirnya seperti itu untuk menutup mata orang dari kemuliaan yang Allah berikan. Dulu ada begitu orang kaya, ya, itu nggak salah Mbah Hamid Pasuruan yang membongkar itu. Jadi di Juragan kaya. Jadi nggak tahu orang kiriman itu dari mana. Peninggalnya itu wali. Dia menutup kewaliannya dengan kekayaannya. Pesantren dikasihnya apa dikasihnya. Tengok aja coba, setelah dia meninggal ada lagi yang kasih enggak? Enggak. Ditutup oleh Allah, ya, kewaliannya dengan kekayaannya, tapi murah ya, pemurah ya. Nah, itu. Jadi lebih baik seperti itu. Apa? Mana tahu nih, mana tahu ada di sini waliullah, mana tahu ditutup oleh Allah. Setelah meninggal baru terbongkar. Rupanya itu lebih baik. Seperti itu ya. Satu, juga jangan sering cepat mewali-walikan ya. Nanti apa? Kita fanatisme buta. Nanti apa yang terjadi kesalahan dari dia tetap kita bela. Kacau itu. Rusak syariat jadinya. Jangan. Nah, sekarang ini kan media udah apa? Oh, cerita tarekat syariat, tarekat. Mukjizat mungkin bagi ya. Ada salah sebut. Padahal karomat aturan, bukan mukjizat. Ya, dan belum tentu juga. Bukan keramat, taknya keramati namanya. Ya. Karena gini-gini dia apa? Istilahnya ingin nyari dengan tipu muslihat sudah kalah dia. Wali itu gini. Walaupun casingnya gini-gini, tapi kenapa? Terlalu tamak hatinya, ingin tahu yang kayak gitu, dites sama Allah. Ya, kecemplung dia, kecebur dia. Jadi kita tatanan syariat cocok, oke, ikuti. Karena Rasulullah gak aneh-aneh. Udah gitu aja. Wali itu mana sholat Jumat? Oh ya, celana pendekan aja, udah usah tinggalkan itu. Tinggalkan, yang diambil ilmunya. Ya. Apalagi gila dunia, nyata. Ya. Dan apa? Nggak nyata untuk agamanya misalnya, untuk akhiratnya, udah tinggalkan. Nah, jadi kalau melihat orang alim padahal ia kasih, tamak, cinta, gila akan dunia, maka jangan kau ambil akan agamamu daripada. Bukan nggak boleh gaya. Bagus Ustaz gaya.
Ya, tujuannya apa? Itu tadi, kalau bisa lah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Kan nggak apa-apa kayak tadi. Ya. Apa? Sayyid Muhammad Alawi Al-Malik itu. Nya. Paten. Aku cita-citaku seneng kayak gitu. Ya, daripada asal ya cerita-cerita ujung-ujungnya ngampau, naudzubillah ya. Jadi tangan yang di atas pemberi lebih baik daripada tangan di bawah, daripada menerima. Orang alim kalau kaya raya pemurah, ini satu. Ini jarang dibuka. Ya, jarang dibuka. Ada yang mesti kau irikan. Atau itu hadis Nabi, tahu di Riyadhus Shalihin nanti. Apa? Ada orang, ini yang terbaik gitu ya. Nanti ada 3 kalau nggak salah. Ada orang alim, ramah tamah, bagus dengan lingkungan sekitarnya, kaya, pemurah. Itu yang terbaik. Yang paten kayak gitu. Ini Nabi yang bilang kok. Nah, jadi doakan aja lah Ustaz supaya kaya, ramah, pemurah, paten. Afdolul manazil, itu ungkapan Nabi, itu sebaik-baik kedudukan. Lalu ada orang kedua, alim tapi nggak kaya, ya, tapi dia ingin kayak orang alim itu. Seandainya aku juga kaya raya, aku akan bagi-bagi, itu sama pahala. Yang ketiga, 4 berarti ada orang kaya raya, pelit, nggak ramah sama lingkungan sekitarnya, itu buruk. Tapi lebih buruk lagi, ada orang miskin, ya, berharap kaya seperti itu, tapi poya-poya. Kalau aku kaya nanti poya-poya kayak dia, itu lebih buruk lagi. Dan miskin ngayal, ya, kalau kaya pun ngayalnya jelek, ya kan? Udah yang banyak yang jelek-jelek, jangan ngayal yang jelek. Udahlah dunia ini sempit, ya, kok ngayal yang sempit? Udah dunia ini banyak yang tak beres, kok ngayal yang tak beres pula. Ngayal itu yang beres-beres, mumpung belum ada pulsanya. Yang ngayal yang baik-baik gitu ya. Mana tahu itu. Ngayal apa? Mana tahu punya kolam udang, ini kan? Nah, kolam pancing, walaupun ngayal. Daripada nyeritain Nah, ya ini. Jadi takut gitu ya. Apa? Ada orang alim gila dunia, jangan ambil. Tapi jangan menuduh. Kalau ada orang alim kaya, mudah-mudahan kekayaannya itulah dan kealimannya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pelit, doakan supaya enggak pelit. Gimana caranya? Sering-sering tamu aja, ambil di sendir-sendir. Nah, Ustaz, nggak hujan-hujan sini ya. Lama kali nggak hujan. Awak bertamu tempat orang alim setengah jam, 1 jam nggak keluar-keluar, Ustaz. Ya. Mau kemana? Ini nyari-nyari pendingin, gitu ya. Keluar enggak ini? Karena ia terlebih jahat daripada Dajjal, naudzubillah. Nah, orang alim gila dunia itu lebih jahat daripada Dajjal, naudzubillah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takut daripada Dajjal. Terlebih aku takut atas kamu daripada Dajjal. Ya. Jadi yang paling kutakuti ada selain Dajjal yang asli itu. Nah, gitu kan. Sama Dajjal asli takut, tapi ada yang lebih kutakutkan lagi. Maka berkata sahabatnya, tanya, siapa ya Rasulullah? Siapa itu yang lebih Dajjal itu, siapa ya Rasulullah? Nah, maka sabdanya yaitu ulama yang jahat, na'udzu. Ya. Ini. Mana Pak Isa? Pensiun aja yuk. Ya, ngeri ya.
Ya ini tantangan. Ya sekaligus peringatan. Gitu ya. Nah, suruh bertanggung jawab. Lanjut. Lanjut. Sopir patas kok. Bermula karena bahasanya Dajjal sehabis-habis sesat. Ya. Bermula seumpama alim ini memaling ia akan segala manusia daripada dunia dengan lidahnya dan perkataannya jua. Ya. Maka yaitu yang menyerukan manusia kepada dunia dengan perbuatannya dan kelakuannya. Lengkap. Ya, nampak kalau orang alim tadi itu lebih Dajjal. Perkataannya nggak cukup, ya perbuatannya, kelakuannya nyata. Ya, apa? Dia tergoda dengan dunia. Bermula lidah hal itu, ini lisanul hal, ada ya, lidah hal, lisanul hal, ya itu terlebih bertutur ia daripada lidah makol. Tahu? Lisanul hal, action, ya, peran langsung, dia nggak cakap-cakap tapi nih. Ya, kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Lebih hebat itu daripada ini. Ya, cakap-cakap aja. Tapi nggak diamalkan, nggak dilakukan. Ya, itu lebih hebat. Kalau kebaikan lebih hebat yang action, yang memang langsung. Ini perbuatan. Ini tak berceramah di mana-mana. Tiap 5 waktu ada, dia hadir ke masjid. Nampak juga lah apa kotak itu digesernya. Cuman ya bukan hanya dipindahkan, ya dimasukkannya juga ada Pak, Bu ada orang sana. Jadi sambil tekek lah Pak Haji itu. Ada Ustadz. Ya, lewat di depan Ustadz itu, lewat aja, nggak pernah masuk, gitu ya. Diperhatikan kan jelek ya. Padahal nggak lama cairnya dia kan, habis khutbah kan, cair kan. Aduh, mencairkan itu tak mau dia. Ya, nah ini gawat juga nih ya. Nah, jadi action langsung dengan amal, dengan tubuh, dengan perbuatan itu lebih fasih, lebih hebat daripada cuman cakap doang. Nah, omong-omong ya. Aduh, lisanul hal afsahu bin lisanil maqal. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah kadang tak bercakap, tapi tubuhnya, badannya sudah ngamalkan duluan. Ya, tak banyak cakapnya, tapi banyak bukti ngamalkannya. Itu ya. Mudah-mudahan gitulah kita ya. Nah, sampai dikaji. Bermula perangai manusia itu kepada mengikut pada perbuatannya, cenderung hatinya daripada barang yang membaik dengan perkataannya. Jadi perangai manusia ngikut ya apa pada perbuatan, cenderung dengan hatinya. Hatinya kemana? Daripada barang yang membaik dengan perkataannya. Apa? Bisa aja di perkataannya baik, elok-elok, tapi tengok hatinya. Kalau hatinya tak ke situ, tak terbukti. Nah, jadi hati ya yang lebih menentukan. Jadi kalau dari hati dia ngomong, diterima dengan hati dan pikiran si pendengar sampai terasa. Nah itu dulu makanya orang-orang dulu tak pandai cakap, tak banyak cakap, guru-guru dulu, tapi amalnya nyata. Kenapa? Dari hatinya. Sekarang ya begitulah. Pokoknya apa? Ya
kita udah dapat dah. Usah dikaji-kaji. Ustaz mengamalkan enggak ya? Nah, usah. Kita udah sampai dapat, amalkan. Man amila bima alima. Ingat, amila alima. Jadi apa? Sebelum amila mesti alima dulu. Nah, ngetahui dulu, ngaji dulu, baru memperbuat. Dia ngaji, dapat, diperbuatnya, dilakukannya. Nanti Allah tambahi. Auratha. Ada begitu, ada warathahullahu ilma malam ya'lam. Nanti diwariskan oleh Allah ilmu yang dia belum tahu. Yakinlah. Nah, yakin aja itu. Ya, jadi walau kecil amalkan terus. Nanti Allah kasih. Mungkin kenikmatannya, ya. Nah, mungkin apa kerajinannya, ya, intensnya. Walau nggak banyak, tapi muwazabahnya, lestarinya, istiqomahnya, ya. Nggak perlu banyak-banyak dulu, tapi keberlangsungannya yang perlu dipertahankan. Karena tiada berani orang jahil atas gemar kepada dunia, melainkan dengan sebab memberani oleh ulama yang jahat. Si jahil-jahil itu gila dunia karena dia ada contoh. Ah, itu aja Ustaz yang ini. Ah, itu aja. Gara-gara si yang alim ini memberikan contoh yang tidak baik, itu ditiru sama yang jahil-jahil itu. Tetap disalahkannya alim. Nah, maka jadilah amalnya itu sebab bagi memberi berani segala hamba atas, ya, Allah, atasnya mengerjakan maksiat akan Allah. Nah, jadi salahkan juga yang alim. Gara-gara yang alim lah yang tak betul nih, yang lain ikut-ikutan nih, yang bodoh-bodoh, yang jahil, kita ini ikut. Kenapa? Ada orang yang kita anggap tahu memberikan contoh yang tidak baik. Jadi berani kepada Allah, karena yang alim juga melawan sama Allah. Na'udzubillah. Karena kasih akan dunia itu kepala bagi segala tiap-tiap kesalahan. Hubbud dunya ra'su kulli khoti'atin. Ya, khoti'atin. Cinta dunia, gila dunia, induk, ya. Puncak dari semua kejahatan, ya. Di negara kita itu sedang berlangsung. Itu ya. Nyata sekali ya. Saya yang dikatakan juga ulamanya apa segala macam, itu hikmah yang besar untuk dijadikan pengajaran akan datang. Hai anak Adam.